Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan book report chapter 5-7 dari buku Planning and Enabling Learning in the Lifelong Learning Sector. Adapun identitas dari buku ini berjudul Planning and Enabling Learning in the Lifelong Learning Sector, ditulis oleh Anne Gravels dan Susan Simpson. Penerbitnya Learning Matters, diterbitkan di Inggris. Ketebalan buku ini 142 halaman dengan publikasi pertamanya pada tahun 2008. Berikut gambaran umum isi chapter yang akan dibahas. Pada bab 5, Anda akan mempelajari tentang keterampilan komunikasi, komunikasi verbal dan nonverbal, bekerja dengan individu, kelompok kecil dan besar, mengelola perilaku dan gangguan, serta motivasi. Sedangkan pada bab 6, Anda akan mempelajari tentang refleksi, evaluasi dan umpan balik, juga melanjutkan pengembangan profesional. Pada bab 7, Anda akan mempelajari tentang melanjutkan catatan pengembangan profesional, rencana pembelajaran individu atau rencana tindakan, catatan penilaian awal, rencana pengembangan pribadi, evaluasi program, serta jurnal pembelajaran reflektif. Pembahasan pertama mengenai komunikasi. Keterampilan komunikasi. Komunikasi adalah sasaran untuk menyampaikan informasi dari suatu orang ke pribadi lainnya, dapat verbal, nonverbal, atau tertulis. Salah satu keterampilan berkomunikasi secara efektif adalah kepercayaan diri. Pada saat dengan orang banyak berkomunikasi dibutuhkan, Anda akan merasakan gugup jika merupakan hal baru yang Anda lakukan. Dibutuhkan waktu untuk keterampilan dan mengetahui baru, dan disimpan juga keterampilan komunikasi. Hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan dalam berkomunikasi khususnya pada saat mengajar ialah menyampaikan materi yang disarankan karena tidak disampaikan dalam urutan dan logis, berbicara terlalu cepat, bahasa tubuh dan buruk terlalu banyak, teksnya berisi kesalahan, ejaan, dan menyebabkan yang membingungkan. Contohnya, selain dengan mendengarkan, peserta didik juga berkomunikasi. Apabila berbicara terlalu cepat, maka peserta tidak akan memahami apa yang disampaikan atau apa yang menyampaikan di depan. Komunikasi verbal dan nonverbal. Ketika berkomunikasi secara verbal, nada terlalu cepat dan infleksi adalah faktor penting dalam menyampaikan peserta didik. Menyampaikan pesan Anda. Jika Anda berbicara terlalu cepat atau lembut, peserta didik akan mungkin tidak mendengar apapun yang Anda katakan. Kata yang digunakan pun terlalu sesuai dengan siapa Anda berbicara. Anda perlu berhati-hati dengan menggunakan kata terkesan tidak akrab dan juga mengucapkan kurang pantas. Hal tersebut menggunakan kepentingan reaksi yang diinginkan dapat dari komunikasi tersebut. Contohnya, hal-hal yang dapat membantu ketika Anda berkomunikasi secara lisan, berbicara dengan jelas dan sedikit lebih keras, lebih lembut, dan biasanya menerapkan kata-kata baru atau tidak biasa. 2. Menyadari postur dan gerakan tubuh dan bahasa. 3. Memastikan bahwa Anda memiliki pengetahuan subjek yang diperlukan. 4. Pengenalan poin dalam ukuran logis. 5. Menekan kata kunci. 7. Dengar pembelajaran Anda, perhatian reaksi mereka. 8. Menganalisis dinamik kelompok. 9. Menggunakan keterampilan mendengarkan aktif. 10. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup bahasa tubuh dan postur. Misalnya,
gerakan Anda, dan cara Anda berdiri ataupun duduk. Komunikasi nonverbal biasa dilakukan tanpa disadari oleh Anda, seperti lengan yang dilipat, tangan dalam saku, isyarat, dan kontak mata dengan semua peserta didik. Hal-hal yang dapat membantu Anda dengan komunikasi nonverbal, yang pertama, berpakaian dengan tepat, bertindak secara profesional, dan percaya diri. Yang kedua, menyadari postur, gerakan, dan bahasa tubuh. Ketiga, menggunakan kontak mata. Keempat, posisikan diri Anda agar dapat dilihat peserta didik dengan jelas. Kelima, jangan melipat lengan Anda atau memasukkan tangan ke dalam saku. Dan terakhir, mengamati reaksi peserta didik dan bahasa tubuh mereka. Selanjutnya ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis dapat berupa umpan balik untuk pekerjaan yang dinilai. Dapat berupa email, pesan teks, handout, ataupun presentasi. Terkadang, makna yang ditangkap oleh pendengar bisa saja tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Maka dari itu, periksa kembali penggunaan kata atau kalimat Anda agar tidak ada kesalahpahaman. Adapun hal-hal yang dapat membantu pada saat berkomunikasi secara tertulis ialah: pertama, menggunakan kalimat pendek dan to the point. Kedua, pastikan teks Anda logis dan progresif. Ketiga, menggunakan judul subjek, garis bawah, peluru, atau jenis huruf tebal untuk menegaskan poin. Keempat, menghindari kata slang, singkatan, simbol, atau terlalu banyak jargon. Kelima, memastikan kata ganti dieja dengan benar. Terakhir, tidak mengajukan pertanyaan yang tidak terjawab. Selanjutnya ada bekerja dengan individu, kelompok kecil, dan besar. Kelompok merupakan kumpulan individu yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Terkadang, individu sering bertindak berbeda tergantung dengan siapa dan situasi apa mereka pada saat itu. Menurut teori analisis transaksional Berne, metode untuk menganalisis komunikasi antara orang-orang, Berne mengidentifikasi 3 keadaan kepribadian anak, orang tua, dan orang dewasa. Keadaan ini disebut keadaan ego. Orang-orang berperilaku dan eksis dalam campuran kondisi-kondisi ini, tergantung pada pengalaman masa lalu mereka dan situasi pada saat itu. Keadaan berbeda termanifestasi dalam gerakan, nada vokal, ekspresi, sikap, dan kosakata. Analisis transaksional mengasumsikan semua peristiwa masa lalu, perasaan, dan pengalaman disimpan di dalamnya, dan dapat dialami kembali dalam situasi saat ini. Transaksi adalah pertukaran verbal antara 2 orang, yaitu satu berbicara dan yang lainnya merespon. Jika percakapan saling melengkapi, maka transaksi memungkinkan percakapan untuk melanjutkannya. Bekerja sebagai bagian dari tim atau dalam kelompok juga dapat menyebabkan masalah komunikasi. Dr. Meredith Belbin mendefinisikan peran tim sebagai kecenderungan untuk berperilaku, berkontribusi, dan saling berhubungan dengan orang lain dengan cara tertentu. Penelitian Belbin mengidentifikasikan 9 kelompok perilaku, dan setiap kelompok mendefinisikan peran tim tertentu. Setiap peran tim mewujudkan kombinasi kekuatan yang berkontribusi pada tim, serta kelemahannya. Dapat dilihat pada gambar tabel berikut, terdapat uraian mengenai kekuatan dan kelemahan dari masing-masing peran tim. Berdasarkan peran tim tersebut, Belbin mengelompokkannya kembali menjadi 3 kelompok berdasarkan orientasinya. Yang pertama ada peran yang berorientasi pada tindakan, yaitu shaper, implementer, dan completer finisher. Yang kedua, peran yang berorientasi pada orang, mencakup koordinator, team worker, dan resource investigator. Yang terakhir, peran yang berorientasi pada otak, yaitu plant, monitor evaluator, dan spesialis. Terkadang tim menjadi bermasalah bukan karena anggotanya tidak tahu subjek mereka, tetapi karena mereka memiliki masalah dalam menerima, menyesuaikan, dan berkontribusi satu sama lain ketika mereka mengambil peran yang berbeda. Coverdale menyatakan bahwa esensi kerja tim adalah kondisi di mana individu memiliki cara sendiri yang disukai untuk mencapai suatu tugas, tetapi
Dalam sebuah tim, mereka perlu memutuskan satu cara untuk mencapai tugas tersebut. Dalam sebuah tim, terdapat 3 lingkaran kebutuhan yang tumpang tindih dan saling berinteraksi. Saat menetapkan tugas atau kegiatan, yang harus dilakukan peserta didik dalam kelompok ialah mempertimbangkan 3 hal berikut. Untuk mencapai tugas, pastikan yang pertama, merumuskan tujuan dan sasaran menggunakan SMART. Kedua, adanya rasa tanggung jawab. Ketiga, kondisi kerja sesuai. Keempat, pengawasan tersedia. Lalu, untuk membangun dan mempertahankan tim, pastikan yang pertama, ukuran tim cocok untuk tugas tersebut. Kedua, faktor kesehatan dan keselamatan dipertimbangkan. Ketiga, komunikasi. Keempat, disiplin dan ketertiban dipertahankan. Sedangkan untuk mengembangkan individu, yang perlu dipastikan ialah yang pertama, adanya tanggung jawab. Kedua, keluhan ditangani. Ketiga, pujian diberikan. Dan terakhir, peserta didik merasa aman dan nyaman. Selanjutnya ada mengelola perilaku dan gangguan. Perilaku dan gangguan dapat terjadi jika peserta didik tidak termotivasi oleh diri sendiri, ditantang, maupun distimulasi untuk belajar. Anda dapat membantu menciptakan iklim yang akan mendorong pembelajaran terjadi. Namun, jika situasi yang mengganggu muncul, Anda harus segera menghadapinya. Jika tidak, maka akan menyebabkan gangguan lebih lanjut yang akan menghambat pembelajaran yang efektif. Sebagai seorang guru, Anda perlu melibatkan perhatian peserta didik pada awal sesi. Anda dapat melakukan ini dengan memastikan bahwa mereka semua tetap tenang dan tepat waktu. Sebelum Anda memulai pembelajaran, untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran, akan lebih membantu jika Anda menjadi terorganisir, memiliki rencana sesi terperinci, sumber daya yang relevan, dan juga memiliki peralatan kerja. Menetapkan beberapa aturan dasar akan membantu menetapkan batas-batas untuk sesi yang efektif. Di akhir sesi, pastikan Anda merangkum semua poin yang relevan dan mengajukan beberapa pertanyaan atau memiliki kuis untuk memeriksa pengetahuan. Lalu yang terakhir ada motivasi. Sebagai seorang guru, sangat penting untuk memotivasi peserta didik untuk menciptakan keinginan belajar. Guru harus antusias dan bersemangat saat mengajar. Hanya dengan begitu, guru dapat menginspirasi, menstimulasi, dan menantang peserta didik. Mereka mungkin sudah termotivasi karena alasan pribadi dan menjadi antusias maupun tertarik untuk belajar. Keinginan belajar ini datang dari dalam dirinya sendiri. Ini dikenal sebagai motivasi intrinsik. Namun, peserta didik mungkin termotivasi untuk belajar karena alasan lain, seperti untuk mendapatkan kualifikasi, promosi, atau kenaikan gaji di tempat kerja, atau untuk hadir karena mereka perlu untuk menerima tunjangan pelatihan mereka. Ini dikenal sebagai motivasi ekstrinsik, yang membahas kebutuhan eksternal untuk belajar. Mereka harus memiliki kebutuhan untuk belajar dan juga ingin belajar, dan sebagai guru, kita harus membentuk rasa ingin belajar tersebut dengan menciptakan iklim belajar yang relevan, menarik, dan mengasihkan. Selanjutnya ke pembahasan materi mengenai refleksi, evaluasi, dan umpan balik, dan lanjutan pengembangan profesional. Yang pertama itu ada refleksi. Refleksi ialah metode yang akan membantu guru berpikir tentang apa yang telah terjadi dan kemudian mempertimbangkan cara mengubah atau memperbaikinya. Menurut Gravel tahun 2008, refleksi memiliki 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap pengalaman. Tahap pengalaman ialah peristiwa yang penting yang akan Anda ubah atau Anda tingkatkan. Yang kedua itu ada tahap penjelasan. Tahap penjelasan di sini menjelaskan mengenai aspek-aspek seperti siapa yang terlibat, apa yang terjadi, kapan itu terjadi, dan di mana itu terjadi. Tahap yang ketiga itu ada tahap analisis. Tahap yang mempertimbangkan pengalaman itu lebih dalam dan tanyakan pada diri bagaimana itu terjadi dan mengapa itu terjadi. Tahap yang terakhir itu ada merevisi. Merevisi di sini itu memikirkan tentang bagaimana akan melakukan hal-hal berbeda jika peristiwa yang sama terjadi lagi dan kemudian mencoba jika Anda memiliki kesempatan. Menurut Kopp tahun 1984 mengusulkan proses pembelajaran berkelanjutan 4 tahap. Teorinya menunjukkan bahwa tanpa refleksi, orang akan terus melakukan kesalahan. Ketika guru mengajar, guru mungkin membuat kesalahan.
Oleh karena itu, guru harus mempertimbangkan mengapa itu terjadi dan apa yang akan guru lakukan yang berbeda di lain waktu. Menerapkan rencana guru ketika memiliki kesempatan. Model pembelajaran 4 tahap menurut Kopp tahun 1984 itu yang pertama ada pengalaman nyata, yang kedua pengamatan reflektif, mempertimbangkan pengalaman. Yang ketiga itu ada konseptualisasi abstrak, memikirkan bagaimana itu bisa terjadi. Yang keempat itu ada eksperimen aktif, mencoba apa yang Anda miliki dan dipelajari di kemudian yang akan datang. Model pembelajaran ini menunjukkan bahwa siklus dapat dimulai pada tahap apapun. Refleksi itu sama seperti pentingnya dengan pengalaman, dan bahwa setelah siklus dimulai, itu harus diikuti melalui semua tahapan agar pembelajaran menjadi efektif. Selanjutnya, materi mengenai evaluasi dan umpan balik. Mengevaluasi diri sendiri, pengajaran dan pembelajaran kelompok akan membantu meningkatkan praktik di masa depan. Apakah guru memberikan program suatu hari, kelas malam, atau program penuh waktu? Guru perlu mengevaluasi proses dan mendapatkan umpan balik dari pelajar. Ini memungkinkan mereka memiliki hak dalam pembelajaran mereka. Umpan balik dari peserta didik dapat diperoleh secara informal dengan diskusi individu atau diskusi kelompok, atau secara formal dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya ada pengembangan profesional berkelanjutan. Pengembangan profesional berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan CPD adalah fundamental dalam mempertahankan posisi profesional yang baik dari semua guru di sektor pendidikan dan merupakan mekanisme di mana peluang belajar berkualitas tinggi untuk profesional individu dan institusi diidentifikasi, dipelihara, dan dikembangkan. Sebagai seorang guru dan profesional, guru perlu terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuan ini tidak hanya berkaitan dengan spesialisasi mata pelajaran yang diajarkan, tetapi juga dengan metode pengajaran, jenis-jenis pelajaran yang akan diajar, dan kebijakan kelembagaan dan kebijakan nasional yang relevan. CPD harus memiliki dampak nyata pada peran pekerjaan guru dan mengarah pada peningkatan dalam latihan guru. CPD dapat dilakukan dengan menghadiri acara pameran dan konferensi, kegiatan e-learning, mengevaluasi umpan balik, pengamatan rekan, penelitian, penugasan, mencerminkan diri sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya bab 7, dokumentasi sampel. Bab ini berisi contoh dokumen yang disebutkan dalam bab-bab sebelumnya yang mungkin bisa digunakan sebagai persiapan atau sebagai bagian dari peran mengajar. Dan instrumen yang akan dicantumkan nanti merupakan contoh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing guru atau kebutuhan yang ada. Jika saat ini Anda mengajar atau mengambil kualifikasi, organisasi Anda tentunya sudah memiliki dokumen yang akan mereka minta atau akan mereka gunakan, yang mungkin akan berbeda dari ini. Yang pertama ada melanjutkan contoh instrumen, melanjutkan catatan pengembangan profesional yang berisikan nama, organisasi terkait, tentunya juga tanggal, tempat, kegiatan, durasi, pembenaran terhadap peran mengajar atau spesialisasi mata pelajaran yang tentunya akan mempengaruhi kebutuhan pelatihan lebih lanjut, dan juga disertakan bukti refleksinya, misalnya refleksi pribadinya seperti apa, catatan, dan juga sertifikat, dan lain-lain, guna mendukung dalam pengembangan profesional. Selanjutnya mengenai contoh instrumen rencana pembelajaran individu atau rencana tindakan yang berisikan nama siswa terkait, tanggal mulai, tanggal pencapaian yang diharapkan, program atau kualifikasi, gurunya siapa, tempatnya di mana, serta tujuan program atau kualifikasi, disertai hasil penilaian awal, pemindaian keterampilan, dan tes gaya belajar yang tentunya akan mempengaruhi juga terhadap rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, persyaratan atau dukungan penilaian khusus yang mungkin diperlukan. Tabelnya berisikan rencana aksi, tujuan pembelajaran, keterampilan fungsional yang tentunya berpedoman pada silabus dan RPP, tanggal target, dan juga tanggal pencapaian. Selanjutnya, catatan penilaian awal yang diperuntukkan untuk siswa dari guru. Dicantumkan nama siswanya siapa,
program atau kualifikasinya apa, tanggal, dan juga tempat. Di sini hanya contoh ya, contohnya seperti pengalaman yang relevan terkait pembelajaran, kualifikasi yang relevan yang dilakukannya seperti apa. Terus, sudahkah Anda menyelesaikan pembelajaran kuesioner gaya? Jika ya, apa yang Anda sukai dari gaya belajar? Nah, tentunya hal ini juga akan mempengaruhi terhadap rencana pembelajaran individu. Selanjutnya, instrumen daftar periksa pengamatan yang diisi oleh pengamat selaku supervisor pendidikan. Tentunya instrumen ini berguna untuk mengevaluasi pengajaran yang dilakukan oleh guru, apakah pembelajaran tersebut sudah efektif atau belum. Salah satu isi dari instrumen ini berupa pertanyaan, apakah gurunya mempunyai skema kerja, terus bagaimana, lalu nanti pengamat akan memberikan komentar dan juga tindakan yang diperlukan. Begitupun untuk pertanyaan selanjutnya, apakah guru memiliki rencana sesi yang cocok, bagaimana, apakah disesuaikan dengan tempat dan juga peralatan yang ada, lalu nanti pengamat akan memberikan komentar dan juga tindakan yang diperlukan seperti apa. Selanjutnya terdapat instrumen rencana pengembangan pribadi, khususnya ini diuntukkan oleh guru, makanya ini mencantumkan nama dan juga organisasi, di mana isi dari instrumen ini terdapat skala waktu, baik itu jangka menengah dan jangka panjang, tujuan, biaya yang terlibat atau dukungan organisasinya seperti apa, mulai tanggal berapa, tanggal peninjauannya, serta tanggal penyelesaian pendukung catatan pengembangan pribadi untuk diperbarui. Tentunya rencana pengembangan pribadi ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya masing-masing. Selanjutnya terdapat evaluasi program yang berguna untuk perbaikan program yang telah dilaksanakan oleh guru. Umpan balik dari peserta didik dapat diperoleh secara formal dengan menggunakan kuesioner yang telah tertera pada slide berikut ini. Ini salah satu contohnya ya. Contohnya ini ada, apakah konten program ini seperti yang Anda harapkan? Anda di sini siswa ya maksudnya. Selanjutnya terdapat jurnal pembelajaran reflektif. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwasannya metode yang mudah adalah memiliki pengalaman, kemudian menggambarkannya, menganalisisnya, dan juga merevisinya. Biasa disebut dengan edar. Nah, metode ini akan membantu Anda berpikir tentang apa yang telah terjadi dan kemudian mempertimbangkan cara mengubah atau memperbaikinya. Pertama-tama di instrumen ini terdapat pengalaman ya, atau peristiwa yang penting yang Anda ubah atau Anda tingkatkan, nanti dituliskan di tabel sampingnya. Terus menggambarkan, menjelaskan gitu bagaimana aspek-aspek seperti siapa yang terlibat, apa yang terjadi, kapan itu terjadi, dan di mana itu terjadi. Selanjutnya menganalisa, yakni pertimbangkan pengalaman itu lebih dalam dan tanyakan pada diri Anda bagaimana itu terjadi dan mengapa itu terjadi sebagai dampak pada pengajaran dan belajar. Selanjutnya merevisi, pikirkan tentang bagaimana Anda akan melakukan hal-hal yang berbeda jika peristiwa yang sama terjadi lagi, dan kemudian coba Anda memiliki kesempatan. Nah, merevisi itu berarti suatu usaha untuk perbaikan, dituliskan di tabel yang sebelahnya begitu. Selanjutnya terdapat skema kerja yang dilakukan oleh guru. Tentunya skema kerja ini akan juga berpedoman pada silabus dan juga RPP. Di sini terdapat program atau kualifikasi, contohnya seperti spesialisasi mata pelajaran, terus jumlah sesi, tujuan programnya seperti apa, lokasi, tanggalnya dari tanggal berapa hingga tanggal berapa, lalu nanti dijabarkan juga kegiatannya dan juga sumber dayanya seperti apa hingga kepada penilaian. Selanjutnya terdapat rencana sesi. Tentunya hal ini berpedoman pada RPP dan silabus yang telah dibuat. Salah satu isinya adalah referen guru, tanggal, lokasi,
referensi subjek dan level atau silabus, tujuan sesinya seperti apa, komposisi kelompok, yakni mempertimbangkan perbedaan diferensiasi kebutuhan belajar individu dan juga gaya belajar. Dan tentunya juga di sini diisi juga pengaturan waktunya, tujuannya, sumber dayanya apa saja, kegiatan gurunya apa saja, kegiatan pembelajarannya seperti apa, hingga kepada penilaian. Selanjutnya ada evaluasi diri. Nah, evaluasi diri ini tentunya mempertimbangkan instrumen yang sudah dijabarkan tadi ya, seperti terdapat evaluasi program, terus daftar periksa pengamatan. Tentunya harus mempertimbangkan hal-hal tersebut guna mencari apa saja nih kekuatan yang dimiliki, area untuk pengembangannya seperti apa, terus tindakan dan perbaikannya itu seperti apa. Selanjutnya ada ulasan tutorial. Nah, ulasan tutorial ini merupakan ringkasan atau ulasan dari berbagai instrumen yang telah dijabarkan tadi, sehingga dapat dikerucutkan menjadi apa sih masalah yang dibahas itu, dan kemajuan dan pencapaiannya itu seperti apa, serta tindakan yang diperlukan disertai dengan tanggal targetnya. Tentunya perlu digarisbawahi bahwasannya instrumen yang sudah dijelaskan tadi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluannya masing-masing, tergantung pada kreativitas atau inovasi dari guru maupun pihak-pihak terkait. Namun tidak juga menyalahi aturan, tetap pada target pendidikannya itu sendiri seperti apa. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Yang pertama, mengenai merencanakan dan mengaktifkan standar pembelajaran. Kedua, ringkasan elemen inti minimum. Ketiga, tips untuk mengajar. Keempat, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran. Merencanakan dan mengaktifkan standar pembelajaran. Perencanaan dan pembelajaran yang memungkinkan tingkat 3 atau 9 SKS. Hasil pembelajaran. Yang pertama, memahami cara-cara untuk menegosiasikan tujuan individu yang sesuai dengan pelajar. Kriteria penilaian. Menjelaskan peran penilaian awal dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Hasil pembelajaran yang kedua, memahami bagaimana merencanakan pembelajaran inklusif. Kriteria penilaian, membangun dan memelihara lingkungan belajar yang inklusif. Hasil pembelajaran yang ketiga, memahami cara menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran, serta sumber daya secara inklusif untuk memenuhi persyaratan kurikulum. Kriteria pembelajaran, menggunakan berbagai kegiatan pembelajaran inklusif untuk berantusias dan memotivasi peserta didik, memastikan persyaratan kurikulum terpenuhi. Hasil pembelajaran yang keempat, memahami cara menggunakan berbagai keterampilan komunikasi dan metode untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik dan pihak yang relevan dalam organisasi sendiri. Kriteria pembelajarannya, gunakan metode dan keterampilan komunikasi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan organisasi. Yang kelima, memahami dan menunjukkan pengetahuan tentang inti minimum dalam praktek sendiri. Kriteria pembelajaran, menerapkan spesifikasi inti minimum dalam melek huruf untuk meningkatkan praktek sendiri. Hasil pembelajaran yang keenam, memahami bagaimana refleksi, evaluasi, dan umpan balik dapat digunakan untuk mengembangkan praktek sendiri. Kriteria pembelajaran, gunakan refleksi dan umpan balik yang teratur dari orang lain, termasuk belajar untuk mengevaluasi dan meningkatkan praktek sendiri. Perencanaan dan pembelajaran yang memungkinkan tingkat 4
atau 9 SKS. Hasil pembelajaran yang pertama, memahami cara-cara untuk menegosiasikan tujuan individu yang sesuai dengan pelajar. Kriteria penilaian, menganalisis peran penilaian awal dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Hasil pembelajaran yang kedua, memahami bagaimana merencanakan pembelajaran inklusif, membangun dan kriteria penilaian, membangun dan memelihara lingkungan belajar yang inklusif. Hasil pembelajaran yang ketiga, memahami cara menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran serta sumber daya secara inklusif untuk memenuhi persyaratan kurikulum. Kriteria pembelajaran, memilih atau mengadaptasi, menggunakan dan membenarkan berbagai kegiatan pembelajaran inklusif untuk berantusias dan memotivasi peserta didik, memastikan bahwa persyaratan kurikulum terpenuhi. Hasil pembelajaran yang keempat, memahami cara menggunakan berbagai keterampilan komunikasi dan metode untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik dan pihak yang relevan dalam organisasi sendiri. Kriteria pembelajaran, menggunakan dan mengevaluasi metode komunikasi yang berbeda dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan organisasi. Hasil pembelajaran yang kelima, memahami dan menunjukkan pengetahuan tentang inti minimum dalam praktek sendiri. Kriteria pembelajaran, menerapkan spesifikasi inti minimum dalam melek huruf untuk meningkatkan praktek sendiri. Yang keenam, memahami bagaimana hasil pembelajaran yang keenam, memahami bagaimana refleksi, evaluasi, dan umpan balik dapat digunakan untuk mengembangkan sendiri praktek yang baik. Kriteria pembelajaran, gunakan refleksi dan umpan balik yang teratur dari orang lain, termasuk pelajar, untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktek sendiri. Ringkasan elemen inti minimum bahasa dan literasi. Faktor pribadi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi pembelajaran dan pengembangan bahasa dan literasi. L1. Faktor yang berbeda yang mempengaruhi akuisisi dan pengembangan keterampilan bahasa dan melek huruf. L2. Pentingnya bahasa Inggris dan melek huruf dan dalam memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, masyarakat, dan ekonomi modern. L3. Potensi hambatan yang dapat menghambat pengembangan keterampilan bahasa. L4. Ketidakmampuan belajar utama dan kesulitan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan pengembangan keterampilan. L5. Multilingualisme dan peran bahasa pertama dalam akuisisi bahasa tambahan. L6. Masalah yang timbul ketika belajar bahasa lain menerjemahkan dari satu bahasa ke yang lain. L7. Masalah yang berkaitan dengan varietas bahasa Inggris, termasuk bahasa Inggris standar, dialek, dan sikap terhadap mereka. Pentingnya konteks dalam penggunaan bahasa dan pengaruh dari situasi komunikatif. Eksplisit pengetahuan tentang bahasa dan dari 4 keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Berbicara, membuat pilihan yang tepat dalam episode komunikasi lisan. Memiliki pengetahuan tentang kelancaran, akurasi, dan kompetensi bagi pelajar ESOL. Menggunakan bahasa Inggris yang diucapkan secara efektif dalam hal mendengarkan secara efektif. Membaca, menafsirkan teks tertulis. Pengetahuan tentang bagaimana fitur tekstual mendukung membaca, memahami hambatan untuk mengakses teks. Menulis, mengkomunikasikan proses penulisan, menggunakan genre untuk mengembangkan tulisan,
mengembangkan keterampilan ejaan dan tanda baca. Keterampilan bahasa pribadi, berbicara, mengungkapkan diri Anda dengan jelas, menggunakan teknik komunikasi untuk membantu menyampaikan makna dan untuk meningkatkan pengiriman dan aksesibilitas pesan. Menunjukkan kemampuan untuk menggunakan bahasa, gaya, dan nada dengan cara yang sesuai dengan audiens yang dituju dan untuk mengenali penggunaannya oleh orang lain. Menggunakan teknik yang tepat untuk memperkuat komunikasi lisan. Periksa seberapa baik informasi diterima dan mendukung pemahaman mereka yang mendengarkan. Menggunakan komunikasi nonverbal untuk membantu menyampaikan makna dan menerima informasi dan mengenali penggunaannya oleh orang lain. Mendengarkan dengan penuh perhatian kontribusi yang diberikan oleh orang lain. Temukan dan pilih dari berbagai bahan referensi dan sumber informasi, termasuk internet. Gunakan dan renungkan serangkaian strategi membaca untuk menafsirkan teks dan untuk menemukan informasi atau makna. Identifikasi dan catat informasi kunci atau pesan yang terkandung dalam bahan bacaan menggunakan teknik mencatat. Penulisan menulis dengan lancar, akurat, dan dapat dibaca pada berbagai topik. Pilih format dan gaya penulisan yang sesuai untuk tujuan dan pembaca yang berbeda. Gunakan spelling dan tanda baca secara akurat untuk membuat makna menjadi jelas. Memahami dan menggunakan konvensi tata bahasa, bentuk dan struktur kata, frasa, klausa, kalimat, dan teks secara konsisten saat menghasilkan teks tertulis. Faktor pribadi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi pembelajaran dan pengembangan numerasi. Berbagai faktor yang mempengaruhi perolehan dan pengembangan keterampilan berhitung. Pentingnya berhitung dalam memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam dan mendapatkan akses ke masyarakat dan ekonomi modern. Potensi hambatan yang menghambat pengembangan keterampilan berhitung, kesulitan belajar utama dan ketidakmampuan yang berkaitan dengan pembelajaran keterampilan pengembangan dan pengembangan. Pengetahuan eksplisit tentang komunikasi dan proses berhitung. Komunikasi, membuat dan menggunakan keputusan tentang pemahaman, mengkomunikasikan proses dan pemahaman. Dalam hal proses, pengetahuan tentang kemampuan keterampilan berhitung untuk mendukung pemecahan masalah. Memahami situasi dan mewakili mereka. Pemrosesan dan analisis NP, menggunakan keterampilan berhitung dan pengetahuan konten, menafsirkan dan mengevaluasi hasil, berkomunikasi dan merefleksikan temuan. Keterampilan berhitung pribadi dalam hal komunikasi, berkomunikasi dengan orang lain tentang berhitung secara terbuka dan mendukung. Ekspresikan diri Anda dengan jelas dan akurat. Berkomunikasi tentang berhitung dalam berbagai cara yang sesuai dan mendukung audiens yang dituju dan mengenali penggunaan tersebut oleh orang lain. Gunakan teknik yang tepat untuk memperkuat komunikasi lisan. Periksa seberapa baik informasi diterima dan mendukung pemahaman mereka yang mendengarkan. Proses. Gunakan strategi untuk memahami situasi yang membutuhkan penerapan berhitung, memproses dan menganalisis data. Gunakan pengetahuan dan keterampilan konten generik. Buat keputusan yang menyimpulkan pengetahuan dan keterampilan konten. Memahami validitas berbagai metode. Pertimbangkan keakuratan, efisiensi, dan efektivitas saat memecahkan masalah, dan renungkan apa yang telah dipelajari.
memahami data, pilih format dan gaya yang sesuai untuk mengkomunikasikan temuan. Selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi atau sering juga disebut TIK. Faktor-faktor pribadi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi pembelajaran dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada berbagai faktor yang mempengaruhi akuisisi dan pengembangan keterampilan TIK. Yang kedua itu ada pentingnya TIK dalam memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses ke masyarakat dan ekonomi modern. Yang ketiga itu ada memahami berbagai latar belakang, teknologi, dan pendidikan peserta didik. Yang keempat ada ketidakmampuan belajar utama dan kesulitan yang berkaitan dengan pembelajaran TIK dan pengembangan keterampilan. Yang kelima ada potensi hambatan yang menghambat pengembangan keterampilan TIK. Terus ada pengetahuan eksplisit tentang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam komunikasi itu yang pertama ada membuat dan menggunakan keputusan tentang pemahaman. Yang kedua itu ada mengomunikasikan proses dan pemahaman. Untuk prosesnya yang pertama itu ada tujuan penggunaan TIK. Yang kedua itu ada karakteristik esensial TIK, dan yang ketiga itu ada bagaimana pelajar mengembangkan keterampilan TIK. Next, ada keterampilan teknologi informasi komunikasi pribadi. Dalam komunikasi yang pertama itu berkomunikasi dengan orang lain, dengan atau tentang TIK secara terbuka dan mendukung. Yang kedua, sendiri dan orang lain. Pemahaman. Yang ketiga itu ada ekspresikan diri Anda dengan jelas dan akurat. Yang keempat, ada berkomunikasi tentang atau dengan TIK dalam berbagai cara yang sesuai dan mendukung audiens yang dituju dan mengenali penggunaan tersebut oleh orang lain. Yang kelima, ada gunakan teknik yang tepat untuk memperkuat komunikasi lisan, memeriksa beberapa baik informasi yang diterima dan mendukung pemahaman mereka yang mendengarkan. Dalam proses yang pertama itu ada menggunakan sistem TIK, yang kedua itu ada menemukan, memilih, dan bertukar informasi. Yang ketiga itu ada mengembangkan dan menyajikan informasi. Next, yaitu lampiran ketiga tentang tips untuk belajar. Yang pertama, siapkan rencana sesi sebelumnya. Pastikan Anda menggunakan tujuan SMART. Yang kedua, mental berlatih sesi Anda untuk memeriksa timing Anda. Yang ketiga, siapkan ice breaking atau energizing untuk digunakan sebagai dan bila diperlukan. Siapkan aktivitas tambahan jika Anda memiliki waktu luang atau tahu apa yang dapat Anda tinggalkan jika Anda kehabisan waktu. Yang keempat, periksa transparansi overhead atau slide presentasi dan handout untuk ejaan, tata bahasa, tanda baca, dan sintak. Rencanakan ke depan, lakukan kegiatan terencana menggunakan teknologi, peralatan, atau sumber daya yang relevan sebelumnya. Fotokopi handout sesuai kebutuhan perlengkapan buku jika diperlukan. Yang kelima, bersiaplah diatur dan menjadi profesional. Yang keenam, memiliki rencana kontingensi jika sesuatu yang tidak beres atau tidak tersedia. Misalnya handout sebagai alternatif untuk presentasi Anda kalau peralatan tidak bekerja. Yang keenam, ada memiliki pena cadangan, kertas, dan lain-lain, dan menonton atau jam. Yang kedelapan, datang lebih awal untuk memeriksa kamar, peralatan, dan sumber daya. Yang kesembilan, ada siapkan area yang sesuai dengan topik Anda, sehingga semua peserta didik dapat melihat dan mendengarkan Anda. Yang kesepuluh, ada informasi kepada peserta didik Anda di mana fasilitas seperti toilet, minuman, dan lain-lain berada, dan pastikan mereka mengetahui prosedur kebakaran dan keselamatan. Yang ke-11 adalah tersenyum, memperkenalkan diri, topik Anda, dan tujuan Anda. Hal ini berguna untuk memiliki tujuan Anda di papan atau pada flip chart atau layar yang dapat tetap terlihat sepanjang sesi Anda. Yang ke-12 adalah gunakan kegiatan starter jika Anda tahu seberapa peserta didik mungkin tertunda. Yang ke-13 ada nyatakan tujuan Anda dengan jelas. Yang ke-14 ada menyampaikan topik Anda dengan percaya diri. Tetap terfokus dalam kontrol dan profesional. Yang ke-15
proses energi antusiasme dan gairah untuk subjek. Yang ke-14 ada fase sesi. Menurut para pembelajar, Anda dilibatkan mereka sehingga sesi berpusat dan sekitar mereka dan bukan Anda. Membedakan kegiatan belajar dan memperhitungkan kesulitan atau kecacatan yang dapat dipelajari. Yang ke-15 adalah ajukan pertanyaan terbuka yang dimulai dengan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya ada gunakan nama peserta didik Anda ketika berbicara kepada mereka atau mengajukan pertanyaan. Lalu gunakan kontak mata dan berdiri tegak atau bergerak di sekitar ruangan dan duduk untuk mengubah eyeline Anda. Yang selanjutnya ada berbicara sedikit lebih lama dan keras dari biasanya. Selanjutnya, jika Anda menetapkan aktivitas grup, pikirkan tentang apa yang akan Anda lakukan saat peserta didik Anda aktif dan beri mereka waktu menyelesaikan target. Selanjutnya ada memiliki beberapa tugas perpanjangan yang tersedia bagi pelajar yang mungkin menyelesaikan kegiatan lain lebih awal. Selanjutnya ada di akhir sesi, Anda berikan waktu untuk menanyakan daripada peserta didik Anda. Yang selanjutnya ada ketika meringkas, rekap tujuan Anda dan memastikan bahwa Anda telah mencakup semua tujuan Anda. Selanjutnya ada sebutkan apa yang akan dibahas di sesi berikutnya jika ada. Selanjutnya, jika Anda menetapkan pekerjaan rumah, pastikan bahwa Anda memberikan tanggal target. Selanjutnya, mengevaluasi diri Anda setelah itu mencerminkan apa yang baik, apa yang bisa Anda lakukan berbeda atau berubah untuk waktu berikutnya. Yang terakhir ada menjaga catatan, pengembangan profesional Anda up to date, mengatur setiap pelatih yang relevan untuk diri sendiri. Next ada lampiran keempat tentang sumber pengajaran dan pembelajaran yang tercangkup dalam teknologi informasi dan pembelajaran, yaitu ada audio, mesin dan kaset, kalkulator, camcorder, CD-ROM, komputer atau laptop, kamera digital, DVD, ePediaskop, tablet grafis, integratif papan tulis, internet, intranet, Microsoft, mobile telepon, pribadi digital, asisten fotokopier, proyektor, radio, perekam perangkat, scanner, televisi, video conferencing, video recorder, virtual belajar, lingkungan teknologi, pemungutan suara webcam, dan papan tulis. Yang tercangkup dalam objek yaitu adalah hewan, permainan, model, tanaman, boneka, teka-teki, sampel, spesimen, peralatan olahraga, dan hal yang nyata, alat, dan mainan. Yang tercangkup dalam orang yaitu adalah kolega, guru, pemimpin kursus, mentor, teknisi, ulama, dan staf dukungan, teman dan kerabat, kepala layanan atau pusat atau organisasi, senior, manajemen staf, informasi atau pusat sumber daya staf, pembelajar, produsen atau pemasok, profesional lainnya seperti internal atau eksternal, staf badan, Previer, moderator, ujian dewan atau pemberian personal tubuh, ahli kejuruan, mengunjungi pembicaraan, relawan, dan diri sendiri. Nah, yang tercangkup dalam di luar acara dan kunjungan itu ada bioskop, teater, konser atau galeri, seni konferensi, pameran, perjalanan, lapangan, ceramah, perpustakaan, museum, toko spesialis, olahraga, atau pusat rekreasi. Lalu selanjutnya yang tercangkup dalam grafik bantuan visual yaitu pada poster, menampilkan papan planner atau sticky atau papan magnet, flip chart, peta overhead, proyektor dan transparansi, foto, presentasi, whiteboard atau kapur manual, koran, dokumentasi asli, fotokopi, profesi, literatur, bahan publisitas, kuis, laporan, word score atau coursework, dan lembar kerja atau buku. Yang terakhir yang mencangkup dalam bahan dan sumber yaitu ada iklan, buku, katalog, komik, handout, informasi catatan, jurnal, dan majalah dan peta. Sekian pemaparan dari Book Report chapter 5 sampai dengan 7.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.